Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang hisab awal bulan Komariah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menghitung seluruh data matahari dan data bulan, ya. Tidak lain dan tidak bukan salah satu fungsi dari hasil perhitungan hisab awal bulan tersebut adalah salah satu fungsinya adalah untuk data acuan atau pedoman untuk pelaksanaan ru'yatul hilal. Nah, ru'yatul hilal itu sendiri secara sederhana sudah saya tuliskan, ya, pengertiannya di e-learning. Teman-teman bisa membaca pengantar di e-learning gitu ya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ru'yatul hilal menggunakan gawang lokasi. Nah, ru'yatul hilal ini ya saya jelaskan juga di e-learning ya, ada kalanya menggunakan alat bantu ya. Ada alat bantu yang optik dan non optik. Nah, gawang lokasi ini termasuk alat bantu yang non optik. Nah, bagaimana penggunaannya dalam pelaksanaan ru'yatul hilal? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, alat gawang lokasi itu ya sesungguhnya terdiri dari dua instrumen saja, yaitu ini tongkat pengintai ya, tongkat pengintai dan jendela hilalnya atau gawang lokasinya ya. Bentuknya cukup sederhana. Kalau tongkat pengintainya cukup tegak lurus saja, kemudian di atasnya ada lingkaran atau lubang gitu ya, lingkaran untuk mengamati ya, untuk tempat mengamati. Nah, untuk gawang lokasinya itu sendiri bentuknya bermacam-macam, ada yang dua tongkat lurus ke bawah, ada yang begini, ada yang satu, kemudian bercabang seperti ini dan membentuk gawang ya, seperti layaknya gawang lokasi. Nah, dalam ru'yatul hilal ya, dalam ru'yatul hilal itu penentuan atau penempatan tongkat pengintai dan jendela atau gawang lokasi ini harus ditentukan ya, harus ditentukan. Misal kita mempunyai atau memiliki data azimut hilal itu kurang dari 270 derajat. Maknanya apa? Ini di sini saya memberikan garis titik-titik ya. Dan ini siku ya. Ini ke sana arah utara, ke bawah arah selatan, ke samping arah barat, dan ke timur arah, dan ke samping kanan arah timur gitu ya. Nah, tentu azimut yang mengarah atau azimut yang mengarah ke barat yaitu tepat 270 derajat gitu ya. Nah, apabila kita memiliki data hilal kurang dari 270 ya, maka nanti posisi gawang lokasinya ini berada di sebelah kirinya ya, atau mengarah ke selatannya ya, sebelah kirinya dari garis lurus ini ya. Nah, kalau lebih dari 270 derajat maka gawang lokasi ini tempatnya ya berada di sebelah utaranya gitu ya. Nah, bagaimana perhitungannya nanti kita jelaskan. Ini berapa sentimeter, ini dari titik tengah ini ke sini ini berapa sentimeter, dan pengaturan ini yang warna merah ini benangnya ya. Ini menunjukkan ketinggian hilal sehingga mata pengamat misalkan di sini mengarah ke paling bawah ini adalah ufuk. Nah, sedangkan yang atas ini yang benang merah ini menunjukkan tempat tinggi hilal mar'i ketika matahari terbenam ya. Ini tinggi. Ini batasan tinggi hilal mar'i ketika matahari terbenam. Sehingga nanti selama hilal di atas ufuk ya, berapa menit kan ada kita menghitung berapa lama hilal di atas ufuk. Nah,
kita amati ya dari lubang pengintai ini di kita arahkan penglihatan kita di gawang lokasi ini. Nah, selama menitan lama hilal itu kita bisa mengamati hilal di daerah gawang lokasi ini, gitu ya. Itu tentang gawang lokasi ya. Kemudian saya akan mencontohkan ya. Saya akan mencontohkan misalkan pada tahun lalu kami dari tim tim dosen ilmu falak bersama mahasiswa HES kalau nggak salah tahun 2019 mengadakan kegiatan Ru'yatul Hilal di pos observasi bulan. Nah, nanti saya tampilkan datanya. Nah, ini ada rumus ya, rumus bagaimana kita menentukan arah hilalnya yang dari titik ini ya, dari titik persimpangan ini ke tongkatnya gawang lokasi ini, bagaimana ini berapa sentimeter, itu rumusnya adalah tan selisih sudut itu yang di sini nanti garis ini kita ketahui bahwa 270 ya, selisihnya berapa, dia kurang dari 270kah atau lebih dari 270. Ingat, kalau lebih dari 270 maka peletakan gawang lokasinya berada di sebelah utara. Kalau kurang dari 270 berada di sebelah selatan. Nah, seberapa jauh dari titik ini persimpangan ke arah selatan atau ke arah utara? Nah, itu adalah rumusnya ini, tan selisih sudut tadi ya, saya jelaskan kembali, 270 dikurangi atau kita cari selisihnya dengan azimut hilalnya ya. Selisih sudut itu dikali panjang sisi. Nah, panjang sisi ini dari titik persimpangan ke tongkat pengamat ya. Ini berapa? Ini bisa kita tentukan mau 2 meter ataupun 1 meter. Ini tergantung tempat observasi bulan kita ya. Misalkan di POB Kalianda itu kami ukur 2 meter itu sudah maksimal ya. Jadi nanti kita menghitungnya panjang sisi ini adalah 2 meter atau 200 cm. Sehingga nanti kita akan menentukan di mana kita meletakkan posisi gawang lokasi ini ya. Dari titik persimpangan ini berapa sentimeter ke sininya gitu ya. Nah, setelah itu kita harus menentukan ya benang untuk batasan tinggi hilal mar'i. Caranya bagaimana ya? Dalam kurung tinggi benang ya, dalam kurung ya. Panjang sisi ini ya, panjang sisi ini nanti kita tentukan misalkan 200 cm dibagi cos selisih sudut. Cos selisih sudut adalah 270 dengan selisih antara 270 derajat dengan azimut hilal ya. Berapa selisihnya? Kemudian tutup kurung dikali tan tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal mar'inya berapa di sini nanti ya. Hasil perhitungan kita berapa? Nah, saya akan menunjukkan, tadi saya mengutarakan akan menunjukkan data praktek Ru'yatul Hilal pada tahun lalu 2019 bersama tim dosen falak yaitu saya dan Ayah Jamil dan mahasiswa angkatan 2017 HES. Nah, ini datanya. Nah, ini saya agak sedikit cerita ya bahwa sebenarnya ya kemarin kita menghitung ijtima dan konjungsi atau konjungsi dan hasilnya adalah minus. Nah, ini data-data ini merupakan data 1 hari setelah terjadinya konjungsi. Jadi kita praktek itu 1 hari setelahnya, setelah ijtima ya kita prakteknya karena kita ingin melihat hilalnya ya. Nah, di sini diketahui azimut hilalnya 247 30 25 ya, 247 30 25. Nah, ini selisihnya berapa dengan 270? Ya dikurangi saja. 270 dikurangi 247 30 25. Hasilnya berapa?
ya. Nah, karena ini kurang dari 270, maka penempatan gawang lokasinya nanti berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri atau di sebelah selatannya ya. Ini yang perlu kita datanya perlu kita ambil adalah azimut hilal dan ketinggian hilal. Tinggi hilalnya sudah 21 derajat, ini satu hari setelahnya ya. Udah 21 derajat 48 menit 42 detik ya. Oke, nah cara menentukan gimana? Nah, ini ya. Ini kita letakkan di sini tongkat pengintainya. Kemudian ini di sebelah kirinya karena tadi kurang dari 270 azimutnya ya. Kemudian benangnya ini berapa tingginya? Setelah kita hitung arah hilalnya itu dari titik persimpangan titik utara, selatan, barat, timur ini adalah 80 cm ya, 80 cm. Nah, ini 80,96 cm. Ini kita letakkan, kita hitung, kita garis menggunakan meteran, itu letakkan tongkat gawang lokasi ini 80,96 cm dari titik simpulnya ini ya. Kemudian tinggi benangnya kita atur ya, yaitu 86,35 cm dari bawah sini ya, dari bawah acuan ufuk mar'inya ini, kemudian ke atas sekitar 86,35 cm ya. Ini rumusnya gitu ya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai penempatan atau penggunaan juga gawang lokasi dalam praktek ru'yatul hilal. Kalau sudah begini ya, sudah penempatannya sudah tepat, ini di sini, nah ini tadi sisinya 200 ya, kita tentukan misalkan 200 cm. Nah, ini ketika nanti sunset atau terbenam matahari, kita amati dari tongkat pengintai ini ke arah ya, ke arah sudut di mana batas benang ini adalah merupakan tinggi hilal mar'inya. Nah, berapa lama lama hilal di atas ufuk? Ya misalkan ini ada datanya enggak? Coba saya lihat dulu. Lama hilal di atas ufuk, tidak ada. Moonsetnya sekitar jam 7, hampir setengah 8. Berarti ini jam 6 ini sampai hampir 1,5 jam. Hampir 1,5 jam lama hilal di atas ufuk ya. Lama hilal di atas ufuk, sehingga nanti kita bisa mengamati dari batas ya benang ini sampai ke ufuk, batas ufuk ini selama 1,5 jam mengamati hilalnya ya. Kita arahkan pengamatan kita ke gawang lokasi ini. Nah, fungsinya gawang lokasi ini apa sih sebenarnya ya? Kalau zaman dulu belum ada teleskop, belum ada teodolit, maka sesungguhnya gawang lokasi ini untuk melokalisir atau memfokuskan pandangan kita ya, memfokuskan pandangan kita untuk melihat objek hilal itu sendiri. Nah, tentu kalau hisapnya saja salah ya, kalau hisapnya saja salah mengenai azimut hilal dan ketinggian hilal aja salah, maka tentu penempatan gawang lokasi ini, tongkat pengamatan dan gawang lokasi hilal ini juga akan salah, dan kita dalam kegiatan ru'yatul hilal pun tidak akan menemukan hilalnya karena lokasi pengamatan yang kita lokalisir menggunakan gawang lokasi ini tidak tepat mengarah kepada hilal gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat saya. Nanti kita lanjutkan diskusi di e-learningnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.